Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi IPAS bab 3, yaitu hidup bersama alam. Kita lihat yuk, materi apa saja akan kita pelajari. Ada 3 materi. Yang pertama, para penghuni alam. Yang kedua, setiap komponen memiliki peran. Dan yang ketiga, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu para penghuni alam. Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tak hidup di suatu lingkungan. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem daratan dan perairan. Di daratan ada ekosistem sawah, perkebunan, hutan, padang gurun. Dan untuk ekosistem perairan, ada perairan air payau, air asin, dan air tawar. Sedangkan menurut jenisnya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami, contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang gurun. Sedangkan ekosistem buatan adalah yang dibuat oleh manusia seperti sawah, danau, atau akuarium. Nah, dari ekosistem yang sudah Ibu sebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu, yaitu satu makhluk hidup, lalu gabungan dari individu menjadi populasi, gabungan populasi menjadi komunitas, dan jika gabungan komunitas ditambah dengan unsur-unsur tidak hidup atau abiotik, seperti contohnya udara, batu, tanah, matahari, maka jadilah ekosistem. Dari komponen-komponen tadi, yaitu individu, populasi, komunitas, dan menjadi ekosistem, itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Kita lihat yuk penjelasannya. Komponen biotik yaitu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Seperti contohnya, ada hewan, ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti contohnya parasit, bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, yaitu ada matahari, awan, tanah, batu, air, dan udara. Semua komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu setiap komponen memiliki peran. Peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain, yaitu dengan kata lain adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang kita lihat yuk contoh hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dan biotik. Contoh pertama yaitu cacing dan tanah. Tanah dibutuhkan cacing untuk tempat tinggal, sedangkan cacing dibutuhkan tanah untuk menggemburkan tanah. Nah, contoh kedua adalah lebah dan bunga. Lebah membutuhkan bunga untuk makanannya yaitu nektar. Sedangkan bunga juga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukannya. Intinya, setiap komponen ekosistem memiliki perannya masing-masing. Dan setiap peran ini sama-sama menjaga ekosistem tersebut agar menjadi harmoni. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran manusia sebagai bagian dari ekosistem? Manusia berperan sebagai pengambil manfaat dari suatu ekosistem dan berperan juga dalam menjaga keseimbangannya. Jadi manusia mengambil keuntungan dari suatu ekosistem, misalnya sawah. Manusia mendapat manfaat yaitu dapatkan padi, beras, dan lain-lain. Sedangkan perannya yang lebih penting adalah menjaga ekosistem tersebut agar tidak rusak. Nah, anak-anak tahu tidak, manusia dapat menambahkan komponen dalam ekosistem dengan cara penanaman pohon dan pemeliharaan satwa-satwa liar. Tetapi manusia juga dapat mengurangi komponen dalam ekosistem dengan cara contohnya penebangan liar dan pembakaran hutan, sehingga komponen dalam ekosistem rusak atau berkurang. Baik anak-anak, kita masuk ke materi terakhir, yaitu hubungan yang unik pada makhluk hidup.
Nah, kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungannya khas antara makhluk hidup. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3, mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Kita lihat yuk contohnya satu persatu. Simbiosis mutualisme contohnya ada pada lebah dan guna. Sama-sama menguntungkan di mana lebah mendapat makanan dari guna, sedangkan guna juga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh kedua yaitu burung jalak dan kerbau. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan di mana burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu di punggung kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungannya itu perasaan lega karena kutu yang membuat gatal hilang karena dimakan oleh burung jalak. Contoh ketiga yaitu antara manusia dan bakteri E. coli. Dua-duanya sama-sama diuntungkan. Bakteri diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari usus manusia. Sedangkan manusia diuntungkan dengan berkurangnya bakteri jahat di ususnya dikarenakan dimakan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya kita masuk yuk ke simbiosis komensialisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya bisa kita lihat di tanaman anggrek dan tumbuhan paku. Mereka mendapat keuntungan untuk mempermudah mendapat cahaya matahari dari pohon-pohon yang tinggi. Akan tetapi pohon-pohon yang menjadi tempat mereka tinggal tidak merasa rugi dengan kehadiran mereka. Contoh simbiosis komensialisme lain adalah antara ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora selalu menempel pada hiu agar merasa aman dari gangguan para pemangsa dan mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Tapi ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dengan kehadiran ikan remora tersebut. Simbiosis terakhir yaitu simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan bagi salah satu, tapi merugikan bagi yang lain. Contohnya adalah kutu rambut. Kutu rambut diuntungkan dengan menghisap darah dari kepala manusia, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal pada kulit kepalanya. Contoh lainnya adalah antara larva dan buah-buahan. Larva diuntungkan karena mendapat cairan dari buah sebagai makanannya, sedangkan buah dirugikan karena jadi membusuk. Contoh terakhir adalah antara cacing tambang dan manusia, di mana cacing tambang di usus manusia sangat diuntungkan karena bisa menyerap darah sebagai sumber nutrisinya, sedangkan manusia dirugikan karena dengan adanya cacing tambang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Baik anak-anak, kita sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.